Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai view friends, perkenalkan aku Fitri dan di sini aku ditemenin sama partner aku sebagai host podcast di segmen kali ini, yaitu ada aku sendiri sebagai Anissa, dan hari ini kita bakal mau ngapain nih Fitri hari ini? kita bakal berbincang-bincang santai seputar kehidupan mahasiswa di kampus. Nah, penasaran gak sih narasumbernya tuh siapa? Siapa ya? Penasaran Siapa gak tuh? sih? Siapa nih narasumbernya? Yuk kita langsung kenalan aja. Halo Ibu, Halo, apa Ibu. kabar? Halo, akulah yang kalian penasari. Bahasanya nggak enak banget ya. Ya gak apa-apa Bu, enakin Soalnya aja. kalau penasaran kesannya kayak arwah gitu. Oh, iya. Takut banget. Hai. So, what we are going to do? Hari ini kita mau ngebincang santai aja sih Bu, seputar kehidupan mahasiswa sih Bu. Dan Ibu kan di sini sebagai dosen ya. Tapi tadi belum perkenalan Bu. Oh Iya, Bu. gitu, perkenalan. Oke, kenalin, saya dosen. Baik. Saya yang bikin kalian penasaran. Nama saya Cita. Saya sekarang dosen di prodi akuntansi, di sarjana akuntansi. Tapi biasanya juga anak-anak D3 sering ngelihat saya sih. Karena ya saya lagi gitu ya. Terus apa lagi yang perlu dikenalin? Udah sih Bu, udah cukup. Udah itu aja. Oke, kita sekarang lanjut ke topik pertanyaannya ya. Bisa dilanjut sama maaf, kan sekarang kita udah kenal nih sama Bu Cita nih. Bu Cita siapa dan Bu Cita tuh dosen apa, kan kita udah kenalan juga, dan kita Betul banget. mau nanya nih Bu seputar mahasiswa dan seputar pandangan dosen juga tentang mahasiswa gitu. Pertanyaannya bisa dilanjut sama Fitri. Oke, kebetulan nih Bu, kan aku kan semester awal Bu, mahasiswa baru lah ya ininya. Nah, menurut Ibu tuh mahasiswa yang disenangi oleh dosen tuh seperti apa sih Bu kriterianya? Terus kan kita tuh maksudnya misalkan nih per prodi itu kan banyak tuh kelas ya, nggak cuma satu kelas doang. Itu kan pasti kelasnya banyak. Nah, gimana caranya kita biar bisa ternotis oleh dosen dan kayak oh ini namanya Fitri nih gitu. Kira-kira gimana tuh Bu? Oke, sebelum aku jawab yang itu, aku disclaimer dulu ya. Mohon maaf ya rekan-rekan sejawatku. Itu tadi kan bahasanya mewakili dosen, bukan berarti tuh saya tuh orang yang paling tahu gitu ya. Nggak tahu juga kenapa milihnya saya gitu ya, padahal masih banyak dosen-dosen lain gitu loh. Maksudnya saya tuh disclaimer, saya merasa tidak representatif sebagai dosen, tapi ya nggak apa-apa, kita jawab santai aja ya. Jadi ini tuh bukan sebuah jawaban mutlak ya, maksudnya ini dari sudut pandang saya. Kebetulan saya seorang dosen gitu ya. Oke. Tadi pertanyaannya gimana caranya biar bisa dinotis dosen? Iya, betul. Oke. Saya nanya balik deh. Kenapa mahasiswa mau dinotis sama dosen? Nah, Aku dulu apa Fitri yang jawab nih? bebas ya Pak. Aku dulu ya. Iya. Paling pertama sih Bu, kalau misalnya kenapa kita mau dinotis dosen nih, pasti kan kita kadang kelas nih Bu, misalnya jadwal aja nih, dosennya belum datang nih. Kita kan kadang biar kelasnya nggak telat atau gimana, kan kita perlu chat dosen nih. Dan kadang kita di chat tuh kayak nggak selalu dinotis cepet gitu loh Bu. Maksudnya kan kita juga butuh konfirmasi buat waktu kita belajar kapan gitu, semudah biar waktu kita tuh waktu pas kita kuliah juga nggak kebuang sia-sia gitu loh Bu. Nah itu aku lurusin dulu ya, aku jawab dulu ya. Kalau perantara masalahnya cuma sebatas nggak dinotis Bu WA-nya, kamu perkenalan nggak pas WA, kenalin diri nggak, atau misalnya Bu mohon maaf kelas ini jadi nggak ya Bu, hello lu siapa, nggak semua dosen nyimpen nomor lu ya. Bener Bu. Ya. Even lu adalah seorang public figure, dosen tetap tidak akan tahu gitu loh. Jadi ya lihat dulu WA-nya tuh apa. Ya perkenalan dulu minimal, selamat siang Bu, selamat sore Bu, selamat malam Bu, nama saya ini, dari prodi apa, izin bertanya. Kalau gitu mah saya yakin pasti dinotis ya sama dosen. Nah kemudian kalau definisi notis kalian itu hanya sebatas saya biar WA-nya cepet dibales. Nah, satu lagi nih saya lurusin, dosen bukannya mimin IG ya, nggak bisa fast respon. Kadang juga dosennya tuh mungkin punya keperluan. Tapi intinya gini, saya ngerti sih maksud kalian biar dinotis dosen. Yang penting, kalau saya ya, jangan rese, itu aja. Saya selalu bilang jangan rese sama saya, karena kalau kalian rese sama saya bakal bisa lebih rese kepada kalian gitu ya. Dalam artian kenapa? Ya jadi mahasiswa yang normal-normal aja deh. Notis atau tidak itu akan terlihat dari kinerja kamu dalam satu semester. Artinya
mau kamu cari muka kayak gimana, mau kamu tiap hari datang bawain saya pizza 5, 2, 3 loyang, tetap aja kalau kinerjamu dalam 1 semester nggak oke, ya nggak akan saya notice. Tapi kalau misalnya kinerjamu bagus, dalam arti berarti harus IPK-nya 4 Bu, enggak. Harus nilainya 100 terus, enggak. Minimal kamu berproses lah setiap hari gitu ya. Setiap pertemuan tuh berproses. Perhatikan, terus respon, ya itu mah pasti bakal dinotis lah menurut saya ya. Gitu sih. Oke. Oke, Terima iya, kasih, cukup terjawab sih Bu. Iya, terus dong. kan tadi Fitri nanya, dan sekarang gantian aku nanya ya Bu ya. Iya boleh. Kan sekarang aku masuknya udah mau semester 6, udah semester 6 nih, udah mau akhir. Nah nih, aku mau nanya nih Bu, kira-kira hal apa sih Bu yang aku perlu siapin gitu buat magang, atau mungkin nanti buat skripsi ke depannya gitu loh Bu. Ya buat saya juga Yang persiapan ringan-ringan nih, aja Bu, Bu. yang ringan-ringan aja. Enggak, sorry. Karena saya udah mulai kepikiran buat ke depan. Kayaknya itu narasumbernya harus kajur, bukan saya ya. Kalau kayak gitu mah narasumbernya mungkin kajur yang lebih tepat ya. Tapi kalau dari saya mungkin sharing aja ya. Mau magang apa yang harus disiapin? Mental sih. Karena apa yang kamu temukan di lapangan nanti akan sangat jauh berbeda dengan apa yang kamu lakukan keseharianmu di kampus. Kayak misalnya contoh sederhana aja, kamu masuk jam 9 kuliah, kamu datang 9.15, seasem-asemnya muka dosen kamu tetap boleh masuk kan? Iya, betul. Boleh. Ya kan? Iya. Boleh kan? Paling cuma ditanyain kayak, kamu kenapa telat? Gitu kan? Nah kalau saya sih nggak nanya, cuma kayak, telat kamu? Gitu misalnya gitu ya. Ya, saya pura-puranya galak gitu, pura-puranya loh ya, pura-puranya galak. Terus apa yang akan kamu dapatkan di dunia kerja itu akan sangat jauh berbeda. Kamu telat, kamu absente telat di saat semua orang sudah duduk di depan meja kerja masing-masing. Kamu nggak perlu tuh kayak yang, maaf ya Mbak, maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya telat. Nggak bakal ada yang notice. Dalam arti kayak, ya terserah lu mau telat mau kagak, bukan urusan gue. Selama telatnya kamu itu tidak menghambat pekerjaan saya. Orang makan bodo amat. Tapi HRD tidak akan bodo amat. Jalan terus tuh catatannya. Termasuk mungkin nanti berpengaruh ke remunerasi kamu, gajimu, gitu. Tapi gimana kalau misalnya kamu telat di momen-momen dimana kamu tuh ditunggu-tunggu orang, kamu terlibat dalam satu proyek terus kamu telat, mungkin hal terpahitnya adalah kamu dibuang. Dalam arti, nih anak nggak bisa dipakai, selesai. Jadi memang harus sesiap itu sih mentalnya antara peralihan dunia kampus ke dunia kerja. Pertama mental, yang kedua mungkin apa ya, kamu mesti jadi pribadi yang dewasa sih menurut saya. Ketika kamu sudah terjun di dunia kerja, artinya kamu siap memberikan kontribusi ke sebuah unit usaha, ya kamu harus jadi orang dewasa. Ketika kamu ditegur, ketika kamu dikritik, itu harus bisa diterima dengan lapang dada. Dan yang paling penting harus bisa misahin nih, kapan aku harus memposisikan tubuh ini sebagai seorang pekerja, kapan aku harus memposisikan tubuh ini sebagai seorang aku apa adanya. Artinya, apapun masalah yang ada di kantor, ketika udah pulang, ya udah let it go aja. Dan apapun permasalahan yang kamu bawa dari rumah ketika masuk kantor, kamu harus siap menjadi seorang kamu yang tidak punya masalah apa-apa. Gitu. Itu Berarti sih mungkin harus siap bermain role player juga ya Bu ya? voice jelas ya. Ketika kamu sudah siap menyatakan diri untuk menjadi seorang profesional di lingkungan kerja, kamu harus punya poker face yang bagus, dalam tanda kutip positif ya. Iya. Betul. Gitu. Iya. Ih kayak orang bener ya. Kan terus sekarang nih kita udah mulai kuliahnya offline nih Bu. Kan kalau waktu zaman aku kan, aku 2020 nih, kebanyakan online ya. Jadi komunikasi ke dosen dan ke teman-teman yang lain kan pasti online ya. Dan otomatis nggak ketemu sama staff-staff yang di sini gitu. Contohnya kayak kita minta kunci ruangan gitu kan, baru sekarang-sekarang ya. Kira-kira tips komunikasinya tuh gimana sih Bu? Ke teman, ke dosen, sama ke staff yang ada di Bininsani sekarang gitu loh. Bukan apalagi yang baru kayak maba kayak Fitri gini kan pasti bingung ya. Kalau aku kan mungkin udah beberapa kali gitu. Etika sih yang paling penting, etika. Posisikan dirimu itu adalah orang yang membutuhkan, bukan dalam artian negatif kamu minta-minta atau apa gitu ya. Cuman ketika kamu menjadi seorang mahasiswa di lingkungan universitas, posisikan dirimu adalah orang yang membutuhkan.
kamu butuh ilmu, kamu butuh pelayanan, kamu butuh jasa, kamu butuh dibimbing ya. Jadi artinya kalau orang itu merasa dia itu yang membutuhkan, bagaimana caranya kita untuk memperoleh kebutuhan kita itu ya dengan etika yang bagus. Komunikasilah dengan enak. Kayak pertama ya sapa, kemudian perhatikan waktu ya, kapan kita misalnya kelasnya jam berapa, terus kamu minta kuncinya jam berapa, kira-kira memungkinkan tidak gitu. Kalaupun dalam proses berkomunikasi itu ternyata ada yang mengecewakan atau ada miskomunikasi, ya kamu harus siap untuk menyampaikan kekecewaan dan komplain itu dengan posisi yang baik, dalam arti jangan menggebu-gebu, jangan kayak gimana sih informasinya nggak jelas banget nih, gila gue udah pasang bulu mata dari jam 9, udah pakai gincu dari jam 5:30, tau kelasnya diundur atau kelasnya nggak ada. Iya, memang saya tahu effort pasang bulu mata itu susah sekali ya. Iya, susah banget, parah banget ya. Bikin garis bibir biar gincunya tuh full, apalagi kalau misalnya lipstiknya mau diombre itu sulit. Ya aku paham kok ya. Cuman maksudnya kayak ya gimana ya Bu, kok bisa dibatalkan kelasnya atau di cancel, kenapa tidak bisa memberikan informasi ke kami lebih awal, akan jauh lebih enak terdengar ketimbang kamu yang membludak, yang apa ya, menggebu-gebu marahnya itu ya jadi nggak bagus aja sih. Itu sih ya, karena saya dosen akuntansi sih ya, bukan dosen komunikasi ya, jadi saya tidak bisa memberikan banyak teori tentang komunikasi. Yang penting ya berkomunikasilah secukupnya, sewajarnya dan sesopan mungkin, itu sih. Kalau misalkan nih Bu, dari Ibu sendiri, Ibu ada nggak pengalaman sama mahasiswa yang menurut Ibu kayak, oh ini mahasiswanya baik nih buat jadi contoh, kira-kira ada nggak Bu kayak gitu? Ada nggak ya? Ada atau lah. Mungkin pengalaman yang ini mahasiswanya agak ada, gitu, boleh nggak diceritain? Ada. Nih boleh sebut nama apa nggak boleh nih? Tadi timpukin netizen nih. Gimana? Boleh? Ini katanya mau ngobrol santai, kok kalian mukanya tegang banget sih, jadi saya kayak ikutan tegang nih. Sebut inisial aja dulu mau. Oke, kalau mau denger pahitnya dulu atau manisnya dulu nih? Pahit dulu, Broto Wali berarti. Iya. Jadi saya pernah punya seorang mahasiswi. Bukan pernah sih, saat ini pun masih menjadi mahasiswi ya. Jadi dia ini mahasiswi bimbingan tugas akhir ya. Ayo, yang bimbingan tugas akhir sama saya ya. Siap-siap tahu yang saya sebutin ini kalian ya. Nanti bisa diklaim ya di kolom komentar ya. Iya, siap. Nanti dapat giveaway. Giveaway-nya terima kasih ya, Bu. Giveaway-nya sendal swallow ya. Oke, boleh. Yang merasa langsung aduh, ini gimana nih? Jadi gini, sebetulnya tuh saya tidak membenci pribadinya. Yang saya benci adalah ketika dia bersikap. Bisa ya membedakan ya. Dalam arti gini loh, ketika kamu tadi di posisi seorang mahasiswa, walaupun kamu jauh lebih punya harta benda kekayaan melimpah di atas saya, bahkan di atas Raffi Ahmad, cobalah untuk lebih rendah hati bahwa saya mahasiswa. Bukan berarti kami yang sebagai dosen itu mau dianggap kayak, wah lu harus ngakuin dong gue ini dosen. Enggak, kayak gimana ya, beretikalah dengan baik menurut saya begitu ya. Jadi ya saya nggak usah panjang cerita, nanti jadinya curhat ya, nggak disediain tisu nih soalnya nggak ada tisunya. Siap. Intinya adalah saya menyampaikan sebuah teguran ke mahasiswi ini karena memang si yang bersangkutan ini menghilang dari proses bimbingan. Wajar sih memang, saya paham. Ibu kayak nggak pernah nyusun TA aja, pernah 2 kali loh. Dan dua-duanya kacau balau loh gitu loh. Maksudnya kayak, kan kami capek Bu, kan kami bekerja juga. Pertama, yang memutuskan atau menginisiasi kamu untuk mengambil double job sebagai mahasiswa sekaligus karyawan tuh siapa? Apakah seorang Cita Oktapriana? Bukan dong, ya dirimu sendiri. Kedua, yang memutuskan tubuhmu untuk merasakan capek dan berleha-leha dengan rasa capek itu apakah seorang Cita Oktapriana? Bukan dong. Lalu kenapa pelampiasan rasa kecewamu atas dirimu itu kamu tumbalkan ke saya? Maksudnya, jadi ini anak sudah berproses bimbingan, kemudian berhenti di tengah jalan. Biasanya kan dosen suka bikin WA group ya. Iya.
Saya tunggu-tunggu Japri nggak ada info, WA grup juga nggak ada info. Tiba-tiba saya ditegur, maksudnya di reminder ya dari prodi, Bu tolong dong bimbingannya yang ini di follow up, anaknya mau lanjut kah atau tidak. Saya WA dong di grup, atas nama ini gimana proses bimbingannya. Kemudian si ini tadi membalas itu secara Japri, terus bilang, kok ibu baru nanya sekarang sih Bu, saya nunggu-nunggu loh, ibu kemana aja selama ini. Nah, cobalah. Yang mau bimbingan tuh Anda ke saya atau saya ke Anda, kan jadinya terbalik ya kan? Itu yang menurut saya adalah dia tidak bisa beretika sebagai seorang mahasiswa yang membutuhkan. Dalam arti yang butuh gelar sarjana tuh kamu, yang butuh lulus tuh kamu. Saya ini hanya membantu memfasilitasi gitu loh. Dan saya sampaikan kembali ke dia, ya mohon maaf aja Mbak, kalau memang Mbak merasa saya merugikan Mbak, silahkan cari dosen pembimbing lain. Gitu. Nggak cukup sampai di situ, nggak lepas sampai situ, panjang ceritanya. Pokoknya intinya itu adalah salah satu contoh ya kekecewaan, bukan kekecewaan, kayak pengalaman buruk saya menghadapi mahasiswa. Nah, kalau yang manis-manisnya Bu, wah banyak sebenarnya ya. Ada yang bahkan sekarang sudah bekerja, sudah menjadi seorang auditor, masih terus keep in touch, masih sering kayak, Bu main ke rumah boleh nggak? Boleh. Bahkan ada seorang mahasiswa yang rela pindah tempat kuliah cuman gara-gara dia mau ngikutin saya. Jadi sebelum dari sini saya ngajar di salah satu kampus lain, kemudian saya pindah ke Bina Insani ya. Si anak itu pun tanya, Bu, kok ibu udah nggak pernah ngampu mata kuliah lagi ya semester ini? Oh iya, saya sudah tidak mengajar di situ, saya sudah pindah. Saya bilang gitu kan. Ibu pindah di mana? Wah, di Bina Insani dong. Saya bilang gitu kan. Nih yang marketing nanti tolong dicatat ya. Siap. Member nih saya. Oke, boleh. Oh gitu Bu, iya. Kemudian semester berikutnya saya ngajar, saya lihat di e-kampus, kok sepertinya saya kenal nama ini ya, gitu kan. Kemudian yang bersangkutan juga nge-infoin saya, nge-DM di Instagram, Bu, saya udah pindah loh di kampusnya ibu. Loh kenapa? Emangnya ada masalah apa di kampus lain? Nggak, yang kampus lama nggak ada masalah Bu, cuman saya mau ikut ibu aja, dia bilang gitu. Dan sampai sekarang anaknya masih. Artinya apa? Dia berkomunikasi sewajarnya seorang mahasiswa, dan saya merasa kayak, ini anak dapat nih message dari saya. Artinya kalau kamu menjadi seorang mahasiswa, posisikan dirimu sebagai seseorang yang membutuhkan. Tapi bukan berarti dia jadi kemudian ibu punya secret admirer gitu-gitu ya. Enggak lah, kalau level mahasiswa mah enggak lah ya. Kan gak ditahu. Ya. Enggak lah, pokoknya suami saya paling ganteng lah udah. Oh, siap. Soalnya tadi habis ditransfer. Nih Bu, ada pertanyaan titipan dari teman saya. Sebentar ya Bu ya. Temanmu nggak berani nanya sendiri apa? Nitip-nitip ya? Nggak apa-apa. Open Q&A. Iya, ini ada pertanyaan. Bagaimana seorang mahasiswa bisa mengoptimalkan pengalaman belajarnya di kampus, Bu? Bagaimana ya? Mengoptimalkan gitu. Indikator optimal tuh segimana juga saya nggak tahu ya. Mungkin Optimal versi Ibu aja deh, Bu. optimal versi saya ya, gunakanlah kemampuanmu, sumber resourcesmu semaksimal mungkin. Contoh, ya hal simpel aja lah, jangan datang kelas telat. Kamu kan nggak tahu ya, kalau misalnya kamu telat 10 menit, ternyata di menit ke-8 dosenmu bagi-bagi poin untuk ditambahin ke nilai UTS. Iya. Kelewatan kan? Iya. Gitu. Dan jangan ngumpul tugas telat, apalagi sampai nggak ngumpul tugas. Karena tugas itulah cerminan bagi kami untuk melihat progres kalian gitu loh, kayak biar kata tugasnya sesusah apapun coba kerjain. Walaupun gitu ya? gagal tapi yang penting ngerjain Iya. dulu. Jadi kita tahu, oh ini anak punya progres loh. Ketika nanti misalnya dia tidak lulus atau apa, kita sebagai dosen pengampu mata kuliah tuh punya bahan untuk memperjuangkan kamu ke prodi. Itu sih. Saya udah spill satu hal nih. Siap. Makanya ini wajib banget ditonton ya podcastnya, di like, di subscribe, di share ke teman-temannya. Ini penting banget infonya tadi barusan ya, nggak ada pengulangan loh. Kalau ngulang tinggal play videonya aja lagi ya, Bu. Kalau mau bimbingan sama saya langsung ke nomor saya di bawah. Ntar tolong masukin ya editor ya.
Oke, dari kita sih pertanyaan itu aja sih Bu. Mungkin Fitri mau nambahin pertanyaan atau apa? Saya penasaran sih Bu, kan karena saya TI ya Bu ya. Ya, Kan ya, Ibu kan ya. tadi bilang Ibu dosen akuntansi. Iya. Berarti dari Mau pindah fakultas akuntansi bisnis. nih. Saya awalnya kayak tertarik gitu Bu, tapi kayak takutnya linjur, takut gitu. Maksudnya Linjur teh naon ya? Lintas jurusan. Astaga, iya baik. Terus selama Ibu mengajar itu seru nggak Bu, atau ada apa gitu Bu? wah seru lah, orang saya dibayar. Belajar apa aja tuh Bu? Gini sih Dek, intinya jurusan apapun yang kamu pilih itu harus sesuai sama hatimu dulu, harus klik dulu sama hatimu. Banyak teman-teman di akuntansi tuh yang pas saya tanya SMK-nya dari mana, saya SMK-nya RPL Bu, saya SMK-nya TKJ Bu, gitu kan. Malah sedikit sekali yang SMK-nya tuh dari akuntansi gitu kan. Karena kalau udah nyobain akuntansi, terus dalam tanda kutip apes gitu ya, pas berpengalaman belajar akuntansi, jadinya nggak pengen lagi gitu, kayak aduh kapok nggak mau akuntansi lagi gitu. Tapi justru yang belum tuh malah jadi kayak kepo, akuntansi tuh emang belajarnya apa sih gitu, ya kan? Betul. Iya. Akuntansi belajarnya tuh nyatet deh, bukan ngitung. Salah kalau ada orang bilang oh akuntansi tuh ngitung-ngitung. Yang ngitung-ngitung mah matematika bisnis, statistika, itu akuntansi mah nyatet doang. Punya pulpen di rumah, punya kertas banyak, ya udah masuk akuntansi, nyatet doang. Tapi apa yang kita catat itu haruslah transaksi yang sesungguhnya, sesuai bukti yang ada, dan disandingkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Udah gitu doang akuntansi mah. Gampang akuntansi. Jadi yang bilang akuntansi susah, tetot, salah. Cuma nyatet akuntansi itu, iya. Kalau kata Jara akuntansi itu menyenangkan gitu ya Bu. Kalau Iya. Jara kan matematika, kalau kata Bu Cita akuntansi itu menyenangkan gitu. Kalau kata aku mah akuntansi rasa coklat lah. Manis. Iya, manis-manis pahit di ujung. Manis di awal, pahit di ujung. Oke, udah sih Bu. Maksudnya terima kasih untuk kehadiran Ibu hari ini. Iya. Terima kasih banyak hal yang udah di-sharing yang bermanfaat banget nih buat aku, buat Fitri, untuk buat semua mahasiswa yang nanti nonton juga gitu ya. Harus ditonton ya, tonton pokoknya tonton. Itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua hal-hal yang udah Ibu sharing gitu ya. Amin. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih jadi mahasiswa yang lebih baik lagi gitu loh Bu. Dan terima kasih, kasih tepuk tangannya dong buat Bu Cita yang kenceng. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk hari ini. Sekian dari saya, dari Fitri, dan dari Ibu Cita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.